Dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, langsung saja untuk memperkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Saya di kelompok ini sebagai moderator, dan perkenalkan juga nama anggota kelompok saya, yaitu Devi Nawangsari, Tirsayanti Ade Hamidi, lalu Wahyu Gede Andika, Devi Evita Sari, Rizky Fauzi, Fitriana Yeni Lestari, Wiwin Jahidin, Nida Aski Ashifah, Yolanda Putri Apriani, Esa Jongko Budi Angkiso, Dwi Kandi Ayu Lestari, Aisyah Bungu, Andi Deswita Putri Ashari. Ya, berikut ini materinya yang akan disampaikan langsung kepada Saudari Devi Nawangsari. Kepada Saudari Devi Nawangsari dipersilakan. Pengolahan sampah rumah tangga. Yang pertama, pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Pengertian sampah juga tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang pengolahan sampah, yaitu sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah rumah tangga ialah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga sehari-hari dan terdiri dari beberapa macam jenis sampah. Next. Jenis-jenis sampah. 1. Sampah organik ialah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang masih dapat terurai secara alami, contoh daun, sayuran, dan sisa makanan. 2. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sudah terurai. Contohnya plastik, kaleng bekas, kresek, dan ban bekas. 3. Sampah basah ialah sampah yang mengandung banyak air, contohnya sisa makanan, sisa potongan daging, kulit pisang, dan buah yang membusuk. Next. Jenis-jenis sampah. 4. Sampah kering. Sampah kering adalah sampah yang berasal dari logam, contohnya kertas, keramik, besi, sisa, kain, dan kaleng. 5. Sampah lembut ialah sampah yang berasal dari pembersih lantai, rumah, gedung, dan lain-lain, contohnya serbuk bekas pengrajin kayu. 6. Sampah besar ialah yang berasal dari bangunan rumah tangga yang berukuran besar, contohnya kursi, meja, lemari pakaian yang tidak terpakai. Next. 7. Sampah beracun adalah sampah yang berasal dari pabrik, rumah sakit, home industry, dan lain-lain. Sampah jenis ini harus memiliki tempat khusus, karena jika tidak dipisahkan akan membahayakan makhluk hidup lainnya. Next. Rizky. Ya, karena Saudara Rizky Fauzi terkendala jaringan, saya selaku moderator untuk melanjutkannya. Manfaat sampah organik dan anorganik. 1. Manfaat sampah organik.
sampah organik untuk kompos atau pupuk organik. Untuk tambahan pakan ternak, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. 2. Manfaat sampah anorganik. Sampah plastik dapat dibuat tas, taplak meja makan, dan pernak-pernik. Ban bekas dapat dibuat pot bunga, meja, dan kursi. Ya, next. Cara mengolah sampah dengan bijak. Poin pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Poin kedua, ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Poin ketiga, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Poin keempat, mendaur ulang sampah anorganik kering. Poin terakhir, memberikan sisa minyak jelantah ke instalasi pengolahan minyak. Next. Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis. Mengelola sampah menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama, reuse atau penggunaan kembali adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Contoh, menggunakan kembali wadah yang masih kosong untuk fungsi lain dan memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Next. Yang kedua yaitu reduce atau mengurangi. Adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Contohnya menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali dan memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Next. Tiga, recycle atau daur ulang adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Contoh, olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan dan olah sampah organik untuk menjadi kompos. Manfaat daur ulang, yaitu pertama, penghematan sumber daya alam, kedua, penghematan energi, tiga, penghematan lahan TPA, 4, lingkungan menjadi lebih asri, dan yang kelima, pengurangan biaya belanja. Next. Dampak sampah pada masyarakat. 1. Dampak sampah terhadap kesehatan seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, dan penyakit cacingan. 2. Dampak sampah terhadap lingkungan seperti mengakibatkan banjir dan menimbulkan bau tak sedap. Next. 3. Dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit, dan juga kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. 4. Dampak sampah terhadap udara, seperti asap juga menjadi salah satu penyebab semakin menipisnya lapisan ozon atau lapisan pelindung bumi dari radiasi matahari. Next. Kesimpulan dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak dapat digunakan kembali, serta dapat menimbulkan berbagai kerugian terutama terhadap lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan metode pengolahan sampah yang efektif sesuai dengan jenis sampah. Salah satu cara pengolahan sampah yaitu dengan memilah sampah menjadi sampah organik dan anorganik untuk diproses pemanfaatan selanjutnya. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, biogas, briket, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi berbagai macam perabotan rumah tangga. Next. Ya, itulah presentasi dari kelompok B1.
Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, itu datangnya dari kami sendiri. Jika ada benarnya dan itu bermanfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah recordnya nih.